Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik ya. Dari turnamen Speed Chess Championship Grand Prix hari pertama yang dilangsungkan di aplikasi chess.com. Pertarungan antara Grandmaster Shamsiddin Fokidov yang merupakan Grandmaster Junior asal Uzbekistan menghadapi perlawanan dari Grandmaster Alexandra Kosteniuk. Ini adalah salah satu pecatur terkuat di sektor wanita ya, berasal dari Rusia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya. Di sini Shamsiddin Fokidov menggunakan catur bawah putih, sedangkan Alexandra Kosteniuk menggunakan catur buah hitam. Fokidov memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C6 oleh Alexandra Kosteniuk. Ini jelas ya, salah satu pembukaan yang paling sering dilakukan oleh para pecatur dunia, yaitu pembukaan pertahanan karokan. Kuda F3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan di sini balasan dari Fokidov cukup unik ya, di mana dengan pion D3, pion D pukul E4 dan pion D pukul E4. Di sini Kosteniuk ingin untuk menyederhanakan permainan dengan menteri pukul menteri di petak D1 dengan tempo skak dan raja pukul menteri di petak D1. Kuda F6 dan kuda F menuju D2. Pion H5 dan pion H4. Pion G6, kuda C3. Di sini admin Tarigan Catur akan coba jelaskan. Kita lihat posisi tanpa rokade memang biasanya cukup sulit. Namun di sini Shamsiddin Fokidov akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah posisi yang rumit seperti ini menjadi posisi menyerang balik. Oke, kita lanjutkan. Gajah H6 memberikan tekanan terhadap kuda putih ya. Pion F3 dan gajah E6. Kuda C4, gajah pukul gajah di petak C1 dan raja pukul gajah di petak C1. Kuda B menuju D7, dan di sini kita lihat benteng putih sama sekali tidak bisa bergerak ya. Dan di sini nanti kita akan melihat kecerdikan dari Fokidov untuk mengubah posisi yang kurang bagus ini menjadi posisi yang lebih baik. Pion A4 dan gajah pukul C4, lalu gajah pukul gajah di petak C4. Lalu kuda E5 memberikan tekanan terhadap gajah putih dan gajah putih mundur ke petak E2. Pion A5 dan benteng menuju D1. Pion E6 dan pion G3. Ini langkah yang bagus ya. Jadi memanfaatkan pion putih yang mendapatkan perlindungan dari gajah putih, maka pion putih yang ada di lajur G maju satu langkah. Raja ke E7 dan benteng ke A3. Walaupun ini menurut analisa komputer merupakan langkah yang tidak akurat, namun ini langkah yang mesti dilakukan oleh putih untuk membuat benteng putih menjadi aktif. Inilah yang membedakan pemikiran manusia dan pemikiran robot ya, atau pemikiran engine. Kuda E menuju D7 dan kuda B1 agar benteng putih menjadi lebih aktif secara horizontal maupun secara vertikal nantinya. Benteng H ke D8 dan kuda D2 mereposisi
posisi kuda putih menjadi lebih baik ya daripada hanya di belakang saja. Kuda E5 dan benteng B3 mengincar pion lemah hitam yang ada di petak B7. Benteng D7 melindungi pion dan pion F4. Inilah kecerdikan dari Fokidov memajukan pion satu langkah sekaligus dengan tempo ancaman terhadap kuda hitam. Ini adalah langkah-langkah yang paling sering dilakukan ya bagi siapapun pecaturnya untuk terus memajukan pion-pionnya sampai nantinya bisa mendapatkan promosi atau menyulitkan posisi pemain lain dengan pion yang berada jauh di posisi depan. Kuda E menuju G4 dan ini sebenarnya posisi yang tidak enak bagi Alexandra Kosteniuk. Namun tentu saja jika Fokidov melakukan langkah gajah pukul kuda langsung di posisi sekarang ini, maka itu tidak akan tepat. Oleh karena itu, harus dilakukan satu langkah selipan dengan pion ke E5, menghilangkan penjagaan terhadap kuda hitam yang ada di petak G4, sehingga nanti sudah pasti pion yang harus pukul gajah apabila gajah pukul kuda ya. Di sini kuda hitam pindah ke petak D5 dan langsung saja Fokidov tanpa pikir panjang gajah pukul kuda di petak G4 dan pion pukul gajah di G4. Kuda E4 dan pion B6. Ini menurut analisa komputer adalah langkah yang tidak tepat. Tetapi langkah ini cukup penting untuk dilakukan oleh Kosteniuk agar kuda putih tidak menempati petak yang lebih nyaman yaitu di petak C5. Kuda ke F6 ini adalah langkah super dari seorang Fokidov. Mungkin kita di sini melihat kenapa kuda putih dikorbankan. Misalnya nih ya, kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Di sini jelas raja tidak bisa pukul pion. Karena kalau raja pukul pion, maka benteng pukul benteng gratis ya bentengnya ya. Jadi nantinya pion ini akan menjadi penyakit apabila tadi kuda hitam memukul kuda putih. Oleh karena itu, di sini paksaan bagi Kosteniuk sehingga Kosteniuk harus memundurkan bentengnya satu langkah. Kuda pukul pion di G4 jelas mendapatkan keunggulan satu pion ya oleh Fokidov. Pion B5, kuda F6, pion B4, benteng B ke D3, benteng D ke C8, kuda E4, pion C5, dan kuda ke D6 dengan tempo ancam benteng hitam. Benteng pindah ke C6, lalu kuda C4 agar pion hitam tidak semakin maju lebih jauh ya untuk memberikan ancaman yang sangat rumit nantinya terhadap buah-buah dari putih. Benteng C8, maksudnya benteng H8, pion B3 untuk sementara agar pion hitam yang ada di lajur B tidak berkembang lebih jauh. Benteng A6 dan benteng pukul kuda di D5. Nah, langkah ini harus dilakukan karena jika tidak dilakukan maka mungkin ada 50 langkah ke depan tanpa pertukaran yang menyebabkan remis. Jadi di sini untuk membuat situasi permainan lebih terbuka, Fokidov berani untuk memakan kuda hitam. Benteng pukul kuda di petak D5, pion pukul benteng, dan benteng pukul pion di D5. Kita lihat di sini pion putih ada 6, satu kuda, satu benteng. Sedangkan hitam memiliki 5 pion dengan dengan 2 benteng. Jadi di sini kita melihat situasi di mana hitam unggul kualitas 1 poin atas putih.
Tetapi di sini putih lebih unggul dalam penguasaan ruang. Sedangkan buah-buah dari hitam masih terjepit di belakang. Kita lanjutkan. Benteng C8 ya, jelas di sini tidak akan melakukan atau mengajak adu, karena jika mengajak adu misalkan ke sini, maka jelas benteng hitam akan, itu maksudnya pion hitam akan hilang ya. Oleh karena itu benteng ke C8 untuk melindungi pion, lalu kuda D6 mengancam benteng, benteng C7, raja D2, raja E6 mengancam benteng putih, benteng D3, benteng A ke C6, kuda C4, benteng A7. Kita lihat sudah tidak ada lagi langkah-langkah yang bagus yang bisa dilakukan oleh Kosteniuk, hanya bisa bolak-balik. Sedangkan Fokidov lagi mencari cara untuk terus menekan ke pertahanan lawan meskipun hanya punya satu benteng dan satu kuda. Raja E3 terus ya mempersiapkan Raja Putih untuk membantu penyerangan di babak akhir nantinya. Raja E7 dan Raja E4. Raja maju terus ya. Benteng C8 dan benteng D6. Benteng C ke C7. Raja D5. Raja maju terus. Benteng C8 dan kuda ke D2. Benteng A ke C7. Kuda ke C4. Langkah ini perlu terus dilakukan oleh Fokidov. Karena pion hitam jika sudah maju, maka benteng dari hitam nantinya bisa membuat serangan, bisa mendapatkan ruang yang lebih terbuka untuk menghancurkan lawan. Jadi di sini Fokidov harus pintar dalam membuat dua benteng hitam terus inaktif ya, atau terus berada dalam posisi yang tidak enak. Tadi kuda C4, benteng A7, raja E4, benteng C menuju C7, kuda E3. Di sini kita lihat ada ancaman skak benteng. Kosteniuk melihatnya dan benteng mundur ke petak C8. Kuda skak, raja F8, kuda B6 ancam benteng hitam, benteng maju lagi ke petak C7, raja D5, raja G7, pion G4 terus ya, pelan-pelan pion putih maju terus. Benteng A menuju B7, pion F5, pion G pukul F5 dan pion G pukul F5. Kita lihat pion putih sudah berada di pertahanan lawan. Benteng B8, kuda D7 ancam benteng, dan di sini benteng ke petak H8, kuda F6, dan kita lihat disinilah Kosteniuk melakukan kesalahan fatal sehingga Fokidov dapat lebih mudah untuk memenangkan permainan. Kesalahan fatalnya adalah dengan benteng pukul pion di petak H4. Analisa komputer juga menunjukkan ini adalah langkah yang menimbulkan pertanyaan, langkah yang blunder. Tentu saja teman-teman pencinta catur melihatkan langkah apa yang dapat dilakukan oleh Fokidov untuk menghukum langkah blunder dari Kosteniuk. Jelas ya, dengan kuda menuju petak E8, skak benteng, garpuan yang membuat dalam posisi seperti ini Kosteniuk sudah pasti kalah. Raja pindah ke petak F8 dan kuda pukul benteng di C7. Lalu lagi-lagi hitam melakukan langkah blunder dengan raja menuju E7. Dan di sini analisa komputer menyebutkan bahwa checkmate is now unavoidable. Bagi putih akan menemukan skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Fokidov yang membuat
Kosteniuk menyerah. Jelas ya, langkah itu adalah dengan pion skak di petak F6. Dan tanpa lanjutan langkah selanjutnya, Kosteniuk memutuskan untuk menyerah. Karena di sini, di dalam posisi seperti ini, Kosteniuk hanya bisa pindah ke satu tempat, yaitu ke petak F8. Dan jelas, satu langkah skakmat mudah dapat dilakukan oleh Fokidov di dalam situasi seperti ini. Dengan benteng skak ke petak D8, skakmat. Raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah ada pion putih yang membatasi petak E7 dan petak G7. Sebuah permainan yang sangat bagus dari Grandmaster Junior Uzbekistan berusia 19 tahun, Shamsiddin Fokidov, untuk mengalahkan salah satu pecatur putri terbaik dunia, bahkan memang terbaik dunia ya, karena turnamen terakhir itu yang Piala Dunia Catur, yang juara satunya tuh Alexandra Kosteniuk ini ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Kemenangannya bagus dari seorang Fokidov, dan ini merupakan hasil bagus bagi dunia catur Uzbekistan tentu saja. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.